Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cindy Claudia yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Akuntansi Manajemen di Kancah Global, Tantangan dan Adaptasi Perusahaan Multinasional. Saya sendiri Askar Rifki Prastia Aji dari kelas AK406. Eh, untuk tugas presentasi makalah sendiri ditunjukkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen. Pendahuluan dan peran akuntansi manajemen. Kita hidup di era globalisasi, sebuah kekuatan utama yang telah membentuk ulang landscape bisnis modern secara fundamental. Perusahaan kini tidak lagi beroperasi dalam batas-batas geografis negara asal, melainkan memperluas pasarnya hingga ke luar negeri, membentuk rantai pasok global serta meningkatkan investasi asing. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen memegang peran yang sangat krusial. Akuntansi manajemen adalah sistem yang menyediakan informasi internal dirancang khusus untuk mendukung manajemen dalam perancangan strategis, pengendalian operasional, dan pengambilan keputusan taktis. Namun, ketika operasi bisnis meluas, melintasi yurisdiksi yang berbeda, akuntansi manajemen diharapkan pada serangkaian kompleksitas baru, isu-isu fundamental seperti hukum, peraturan perpajakan, isu-isu fundamental seperti hukum, peraturan perpajakan, fluktuasi nilai mata uang, hingga tantangan dalam transfer pricing menjadi perhatian utama kita hari ini, seperti yang terlihat pada slide. Mari kita pahami lagi terlebih dahulu definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berfokus pada penyediaan informasi, baik keuangan maupun non-keuangan, bagi manajer dan karyawan internal organisasi. Tujuannya adalah untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang terikat pada standar eksternal. Akuntansi manajemen ini lebih bersifat internal, fleksibel, serta disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Informasi yang dihasilkan mencakup analisis biaya, anggaran, pengukuran kinerja, hingga evaluasi investasi, yang semuanya bertujuan untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian, mari kita bahas mengenai dampak dari globalisasi pada bisnis perusahaan. Globalisasi sendiri secara fundamental telah mengubah cara perusahaan beroperasi, bersaing, dan berinteraksi. Dampak utamanya meliputi peningkatan perdagangan internasional, pertumbuhan investasi asing langsung, dan munculnya rantai pasok global yang kompleks, berkembang menjadi perusahaan multinasional atau MNC, yaitu entitas yang memiliki fasilitas atau aset di lebih dari satu negara. MNC ini menghadapi tantangan unik dalam mengelola operasi yang tersebar di berbagai yurisdiksi yang memiliki karakteristik ekonomi, politik, dan sosial yang berbeda. Hal ini memicu kebutuhan akan struktur organisasi yang lebih terdesentralized di di mana unit bisnis di negara lain memiliki otonomi tertentu. Namun, desentralisasi ini harus diimbangi dengan sistem kontrol yang efektif untuk memastikan tujuan global perusahaan tetap tercapai. Ke- Untuk tantangan yang pertama, yaitu perbedaan budaya dan organisasi. Budaya nasional dan budaya organisasi itu memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik akuntansi manajemen. Dimensi budaya seperti jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang atau pendek, semuanya dapat membentuk cara manajer di berbagai negara dalam menerima informasi, mengambil keputusan,
memotivasi bawahannya, dan merespon sistem kontrol. Bayangkan saja, di negara dengan hierarki yang kental, upaya desentralisasi dan pemberdayaan karyawan mungkin akan menemui kendala. Sebaliknya, di negara yang sangat menghindari ketidakpastian, manajer cenderung menuntut laporan yang sangat rinci dan sistem kontrol yang ketat. Untuk mengatasi ini, manajer perlu memahami seluk-beluk budaya organisasi yang bisa diambil meliputi perencanaan sistem pengukuran yang fleksibel, misalnya dengan menyeimbangkan metrik individu dan tim, menyesuaikan penetapan anggaran, serta dengan realitas budaya setempat, dan menyediakan pelatihan lintas budaya bagi manajer serta akuntannya. Kemudian, tantangan yang berikutnya yaitu sistem hukum, regulasi, dan pajak. Setiap negara itu mengoperasikan kerangka hukum dan regulasi yang khas, mencakup standar akuntansi seperti IFRS, USGEEP, dan atau standar lokal, undang-undang ketenagakerjaan, peraturan lingkungan, hingga perpajakan. Keberagaman ini itu menciptakan kompleksitas yang tidak sedikit bagi perusahaan multinasional. Akuntan manajemen harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini di setiap daerah pemasaran, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana pendapatan dan biaya diakui, nilai aset, dan kewajiban pajak dihitung. Ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan ini berpotensi memicu denda, tuntutan hukum, bahkan merusak reputasi perusahaan. Untuk itu, kepatuhan di kancah multinasional menuntut pemantauan cermat terhadap setiap perubahan regulasi. Perusahaan sebaiknya memiliki tim ahli pajak internasional atau bermitra dengan konsultan konsultan untuk merancang strategi pajak yang cerdas, memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi peluang efisiensi pajak yang sah. Di samping itu, pemahaman mendalam mengenai perbedaan standar akuntansi lokal juga esensial untuk menjaga konsistensi pelaporan internal. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perusahaan yang beroperasi di berbagai negara itu tidak lepas dari risiko nilai tukar, yaitu potensi kerugian finansial akibat perubahan nilai tukar. Transaksi penjualan dan pembelian yang melibatkan mata uang asing, ditambah keharusan untuk mengkonsolidasi laporan keuangan dari anak perusahaan ke mata uang induk perusahaan, dapat memunculkan keuntungan ataupun kerugian, translasi maupun transaksi yang signifikan. Fluktuasi ini berpotensi mengaburkan gambaran kinerja keuangan dari anak perusahaan, mempersulit perbandingan kinerja antar unit, dan mempengaruhi proyeksi arus kas. Seperti yang disampaikan oleh Hansen pada tahun 2019, fluktuasi nilai tukar mata uang akan mempersulit evaluasi kinerja anak perusahaan di luar negeri. Jadi untuk mengelola risiko ini, para akuntan manajemen perlu menyusun strategi, misalnya dengan menggunakan instrumen hedging atau lindung nilai, guna mengurangi paparan terhadap pergerakan dari mata uang asing. Penting juga untuk memastikan bahwa evaluasi kinerja manajerial disesuaikan sedemikian rupa agar tidak bias oleh faktor nilai tukar dan berada di luar kendali kita. Tidak bias oleh faktor nilai tukar yang berada di luar kendali kita. Contohnya dengan memisahkan dampak operasional dari dampak translasi uang. Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu transfer pricing atau penetapan harga. Ini adalah penetapan harga untuk barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual yang berpindah antar unit atau antar divisi dalam suatu perusahaan multinasional, namun berlokasi di negara yang berbeda.
Isu ini memiliki bobot yang sangat strategis karena mempengaruhi laba yang dicatatkan oleh setiap divisi yang secara langsung berdampak pada kewajiban pajak perusahaan di masing-masing negara. Otoritas pajak di seluruh dunia, termasuk Organisasi Kerjasama Internasional dan Pembangunan atau yang biasa kita sebut OECD, memiliki pedoman ketat, misalnya prinsip arm's length, untuk menjamin bahwa harga transfer ditetapkan secara wajar dan tidak semata-mata dimanfaatkan untuk menggeser laba ke daerah pemasaran dengan tarif pajak yang rendah. Akuntan harus cermat dalam menyeimbangkan antara tujuan strategis perusahaan sep- seperti meminimalkan beban pajak global atau memotivasi manajer dengan risiko kepatuhan dan potensi audit oleh otoritas pajak. Perusahaan perlu mengembangkan kebijakan transfer pricing yang transparan dan terdokumentasi dengan baik, serta secara berkala meninjau dan menyesuaikan dengan dinamika regulasi internasional. Kolaborasi erat antara tim dan akuntansi manajemen, pajak, dan departemen hukum sangat krusial dalam konteks ini. Kemudian, tantangan berikutnya yaitu manajemen kinerja lintas batas dan TI. Kita beralih ke tantangan yang cukup kompleks juga, mengukur dan mengevaluasi kinerja manajer serta unit bisnis yang tersebar itu nggak mudah dan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang beragam, seperti tingkat inflasi yang berbeda, tingkat persaingan pasar atau ketersediaan sumber daya alam, dapat membuat perbandingan kinerja yang tidak apple to apple. Anthony dan Govindrajan pada tahun 2007 menjelaskan bahwa sistem penghasilan yang terlalu kaku dapat tanpa mempertimbangkan konteks lokal berisiko mengurangi motivasi manajer. Oleh karena itu, merancang sistem pengukuran kinerja yang relevan dan adil menuntut pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor lokal. Pendekatan yang efektif seringkali adalah penggunaan kombinasi matriks keuangan dan non-keuangan yang disesuaikan dengan tujuan strategis dan kondisi lokal, serta penyesuaian anggaran dan target kinerja. Tantangan terakhir adalah peran teknologi informasi, khususnya dalam sistem ERP, Resource Planning Global. Perusahaan multinasional semakin mengendalikan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang terintegrasi secara global untuk menstandarisasi data dan proses di seluruh operasinya. Sistem ini memungkinkan Sistem ini memungkinkan pengumpulan analisis dan pelaporan informasi akuntansi manajemen yang lebih efisien dan konsisten. Namun, implementasi ERP global ini seringkali menghadapi tantangan signifikan, seperti perbedaan infrastruktur teknologi, masalah kapabilitas, kebutuhan dan keahlian TI lokal, dan resistensi terhadap perubahan budaya. IFEC pada tahun 2018 mencatat bahwa standarisasi sistem informasi di seluruh entitas global adalah kunci efisiensi pelaporan. Namun, tantangan implementasi dan adaptasi lokal sering menghambat proses ini. Akuntansi manajemen memiliki peran yang sentral dalam memastikan bahwa sistem ini itu benar-benar mendukung kebutuhan informasi strategis dan operasional secara efektif, serta memanfaatkan big data analysis. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur TI yang kokoh dan pelatihan karyawan yang berkelanjutan ini menjadi sangat esensial atau sangat penting sekali. Kesimpulan dan saran. Jadi sebagai kesimpulannya, globalisasi ini telah mengubah paradigma bisnis
secara fundamental, memaksa perusahaan multinasional itu untuk menghadapi serangkaian isu kompleks dalam praktik akuntansi manajemen. Isu-isu tersebut mencakup perbedaan budaya, variasi sistem hukum, dan perpajakan, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kompleksitas transfer pricing, kesulitan manajemen lintas batas, hingga tantangan dalam mengimplementasikan teknologi informasi. Keseluruhan isu ini menegaskan bahwa akuntansi manajemen di lingkungan internasional itu jauh lebih dari sekedar aplikasi teknis akuntansi standar. Jadi ia menuntut pemahaman mendalam tentang konteks lokal, kepekaan budaya, literasi teknologi, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam kerangka yang beragam. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa rekomendasi penting bagi perusahaan multinasional dan akuntan manajemen. Jadi yang pertama adalah mengembangkan eh, kerangka kerja akuntansi manajemen yang lebih fleksibel. Kemudian yang kedua adalah dengan meningkatkan kompetensi akuntansi manajemen secara global. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kemudian yang terutama untuk ERP global. Dan yang terakhir yaitu perlunya untuk membangun budaya, etika, dan tata kelola yang kuat, serta berfokus pada pengelolaan risiko secara proaktif. Jadi, sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan presentasi makalah ini bisa memberikan insight baru pada teman-teman semua mengenai pentingnya peran akuntansi manajemen dalam perusahaan multinasional, karena pada hakikatnya semakin besar perusahaan, itu tantangan globalnya juga akan semakin besar juga. Seperti kata pepatah bahwa semakin tinggi pohon akan semakin kencang pula angin yang menerpanya. Jadi ketika perusahaan tersebut itu mempunyai fondasi manajemen yang kuat, itu akan memberikan safety, dan perusahaan itu akan menjadi lebih secure dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Baiklah, sekian dari saya, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.